Anda lihat di TV di Bekasi pada saat job fair, diperkirakan hanya 22.000 orang untuk hadir job fair. Ternyata yang ingin mencari kerja di Bekasi saja 25.000 orang yang datang, dan terjadi kegaduhan luar biasa karena orang mencari kerja yang sangat terbatas. Banyak perusahaan saya bukakan hanya mencari 20 insinyur baru untuk proyek-proyek yang memang terbatas. Yang melamar 23.000 insinyur yang melamar. Artinya begitu banyak insinyur yang belum mendapat kerja. Jika agenda hilirisasi, pemerataan pembangunan, transisi menuju energi hijau, ekonomi kreatif, UMKM bisa kita kawal, insya Allah akan terbuka 19 juta lapangan pekerjaan untuk generasi muda dan kaum perempuan. 5 juta diantaranya adalah green jobs. Kalau kita lihat dari sini ya, memang pengangguran di Indonesia sangat banyak sekali. Terbukti pada saat lalu ketika ada job fair, bahkan membludak, bahkan saling desak-desakan, dan bahkan juga ada yang pingsan, dan bahkan tidak sedikit membuat kericuan dan lain sebagainya. Nah, memang pada saat lalu bahkan juga masyarakat yang khususnya mengeluhkan setidaknya minimnya lowongan pekerjaan itu, bahkan menagih janji Gibran pada saat kampanye yang lalu terkait lowongan 19 juta. Nah, tetapi sampai saat ini pun bukannya lapangan pekerjaan yang didapat, tetapi justru PHK. Dari awal tahun 2025 yang lalu, jumlah PHK itu dari data BPS mencapai 40.000. Dari Sritek, dari Yamaha Musik, dan lain sebagainya. Itu bahkan PHK-nya sangat banyak sekali. Nah, akhirnya masyarakat ya nagih janji Gibran terkait 19 juta lapangan pekerjaan ini. Nah, ini dari Pak Yusuf Kalla. Nah, konon katanya Pak Yusuf Kalla itu hanya membutuhkan 20 insinyur saja. Tetapi yang mendaftar itu ada 23.000. Bayangkan, 20 insinyur tetapi yang melamar 23.000. Artinya masyarakat yang bergelar insinyur sangat banyak sekali di Indonesia dan membutuhkan pekerjaan seperti apa yang dijanjikan oleh Gibran Rakabuming Raka terkait hilirisasi. Bayangkan, hilirisasi saat ini sudah dilakukan seperti halnya pada saat lalu ramai ada penambangan nikel dan lain sebagainya, tetapi juga tidak bisa menyerap tenaga kerja di Indonesia. Nah, ini memang sangat mengejutkan sekali dari pengakuan Pak Yusuf Kalla. Kalau kita lihat dari pemberitaan di sini ya, Yusuf Kalla, perusahaan saya hanya buka lowongan untuk 20 insinyur tetapi yang melamar 23.000. Ini kan namanya kebangetan ya. Apakah perusahaan Pak JK pada saat lalu itu setidaknya mengikuti job fair? Kita juga tidak tahu ya. Yang jelas ini pengakuan dari Pak JK setelah job fair pada saat lalu dipenuhi oleh masyarakat Indonesia yang setidaknya membutuhkan lapangan pekerjaan. Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Yusuf Kalla mengungkapkan keprihatinannya terhadap banyaknya insinyur di Indonesia yang belum mendapat pekerjaan. Menurutnya, kondisi ini merupakan dampak dari ketidakpastian ekonomi global. JK menuturkan bahwa di salah satu perusahaannya, sebuah lowongan kerja yang hanya membutuhkan 20 insinyur justru dilamar oleh sekitar 23.000 pelamar. Yang menjelaskan bahwa situasi tersebut dipicu oleh sejumlah konflik internasional seperti Perang Eropa dan Timur Tengah, serta ketegangan perdagangan antara Amerika Serikat dan Cina. Banyak perusahaan di Indonesia, tetapi tidak semuanya membuka lapangan pekerjaan. Contohnya, perusahaan saya hanya membuka lowongan untuk 20 insinyur, tetapi yang melamar mencapai 23.000. Ujarnya dalam orasi ilmiah di acara wisuda mahasiswa Universitas Hasanuddin pada tahun 2024 hingga 2025 di Baruga Andi, Pangeran Patani, dilansir dari kanal YouTube Unhas pada 11 November 2025. Nah, ini juga sangat mengejutkan sekali ya dari Pak JK. Pada saat lalu Pak JK juga menyindir setidaknya terkait ijazah harus disimpan. Kalau misalkan ketika menjadi bupati atau gubernur tidak bisa menunjukkan ijazah aslinya, wah, Anda sangat memalukan. Dan saat ini setidaknya Pak JK itu ya menagih janji dari Gibran terkait lapangan pekerjaan yang konon katanya
pada saat kampanye akan membuka 19 juta lapangan pekerjaan, tetapi sampai saat ini pun juga tidak ada lapangan pekerjaan yang dimaksud dan justru malah PHK yang ada. Nah, dari sini juga sangat mengejutkan sekali. Seminggu setelah job fair di Bekasi, para pencari kerja keluhkan tak kunjung dapat panggilan interview. Apakah benar narasi yang beredar pada saat lalu ya, ketika acara job fair itu sebagai acara formalitas? Ya, kita juga tidak tahu. Yang jelas setelah seminggu setelah job fair di Bekasi selesai, para pencari kerja bahkan juga tidak mendapatkan panggilan interview. Apakah saking membludaknya ya para peserta yang mengikuti job fair ini, dan akhirnya ya kita juga tidak tahu. Yang jelas Pak JK sendiri mengaku butuh 20 insinyur, yang ngelamar itu sampai 23.000. Ini kan menurut saya sangat wow sekali. Dari sini dikomentari oleh Ari Pras, rezim ya statue seringnya buat kebutuhan bank data, cuma dijadikan bahan dokumentasi, jangan ngarep banyak. Gimana petani mau sejahtera kalau begitu? Bayangkan ya, ketika acara job fair itu perputaran uang menurut saya sangat banyak sekali ya. Belum lagi ada pungli, biaya pendaftaran, biaya interview dan lain sebagainya. Jadi pada saat lalu juga ada yang setidaknya pelamar pekerjaan, calon pencari kerja itu ditarik uang. Memang seperti itu. Ini ada Habib palsu cuma buat menutupi cerita 19 juta lapangan pekerjaan, paham kan? Jadiin buzzer kayak kamu aja lumayan kan gajinya. Ya seperti itulah. Nah, kalau kita lihat dari sini ya, job fair disebut cuma formalitas, perusahaan buka-bukaan. Nah, viral di media sosial unggahan video yang menampilkan salah seorang staf Human Resource Development atau HRD yang mengatakan lowongan-lowongan kerja di job fair hanya formalitas belaka. Dalam unggahan tersebut disebutkan perusahaan yang mengikuti job fair hanya untuk memenuhi key performance indikator atau indikator kinerja utama dari kedinasan terkait. Menanggapi hal itu, seorang staf penjaga booth kawan Lama Group di job fair GOR Tanjung Duren, Jakarta Barat dengan tegas membantah anggapan lowongan kerja di job fair hanya formalitas tidaklah benar. Hal ini terlihat dari bagaimana pihaknya tetap mengarahkan para peserta job fair yang berminat untuk mendaftar secara online di situs resmi perusahaan, sehingga ia dapat memastikan jika seluruh lowongan yang dibuka perusahaan di job fair betul-betul sedang dibuka perusahaan. Namun melalui job fair ini pihaknya dapat melakukan screening atau melihat secara langsung para pekerja yang melamar ke perusahaan. Oh enggak salah ya. Ya, karena kita di sini kebutuhan, kita memang saat ini butuh ada lowongan. Kita datang ke job fair pasti di sini kita butuh orang dong, dan orang-orang ini harus sesuai dengan kualifikasi kita. Kata penjaga booth itu ditemui detik.com di job fair GOR Tanjung Duren pada 3 Juni yang lalu. Ya, semoga saja memang beneran adanya ya, dan semoga saja memang banyak lowongan pekerjaan seperti apa yang dijanjikan oleh Gibran. Tetapi ini yang berbicara kan sangat berbeda sekali ya. Pak Yusuf Kalla di perusahaannya sendiri yang hanya membutuhkan 20 insinyur saja, ternyata yang melamar hingga 23.000. Nah, apakah 23.000 itu termasuk juga melamar di perusahaan-perusahaan yang lainnya? Kita juga tidak tahu ya. Yang jelas sangat miris sekali. Kalau kita lihat di sini jelas banyak yang bergelar insinyur puluhan ribu itu menganggur. Kurang lebih seperti itu ya dari kesimpulannya ya. Mantan Wakil Presiden RI Yusuf Kalla mengungkap terbatasnya lapangan pekerjaan di Indonesia bagi para insinyur. Ia mengatakan setelah melihat puluhan ribu orang yang mencari pekerjaan di job fair Bekasi. Saat job fair diperkirakan hanya 2.000 orang untuk hadir di job fair, ternyata yang ingin mencari kerja di Bekasi saja 25.000 orang yang datang. Dan terjadi kegaduhan luar biasa, katanya saat memberi sambutan di wisuda Universitas Hasanuddin Unhas. Sebelumnya viral kerucuhan selama job fair yang digelar Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada 27 Mei. Ricuh terjadi karena membludaknya job seeker yang datang. Karena orang pencari kerja sangat terbatas, kata Yusuf Kalla. Ya seperti itu, formasi hanya puluhan, pelamar capai ribuan. Nah, bahkan Pak JK juga mengungkapkan hal yang sangat mengejutkan sekali, dan menurut saya itu adalah menyindir secara halus dari pernyataan Gibran pada saat kampanye yang lalu akan membuka lowongan pekerjaan 19 juta. Untuk selebihnya kita kembalikan lagi ke masyarakat menilainya seperti apa.